Shalom, salam perdamaian untuk saudara-saudara semua yang saat ini berada di tanah air kami, tanah Melanesia, bangsa Melanesia. Kita sebagai bangsa Melanesia yang terus berjuang hingga gema kemerdekaan, pembebasan bagi negeri kami itu kita capai bersama, dan kita akan merayakan hari kemerdekaan dan kebangsaan kami bersama-sama untuk apa yang menjadi harapan dan doa saudara-saudara semua di tanah air, dan kami yang saat ini sedang juga berjuang di exile di Amerika, secara khusus saya yang saat ini live ya, untuk berbagi cerita dari perjuangan panjang itu. Saudara-saudara tentu mengikuti setiap postingan saya, baik itu di dalam penulisan postingan dengan menggunakan bahasa Indonesia ya, menurut saudara-saudara di Indonesia, bahasa Indonesia atau versi kami, gaya bicara kami orang Papua atau Papua Melanesia Melayu. Tetapi juga di dalam presentasi kami menggunakan bahasa Pidgin yang adalah salah satu bahasa yang kita akan pergunakan pada saat hari kemerdekaan bangsa kami, negara baru kami. Kami mendapatkan pengakuan internasional dan menjadi negara anggota PBB, menjadi anggota baru, negara baru yang menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa pada suatu hari. Maka Pidgin, bahasa Pidgin adalah juga menjadi salah satu bahasa nasional kami, selain dari bahasa Inggris. Sebagaimana saudara tadi tentu sudah membaca atau mengikuti postingan-postingan saya dan presentasi saya dalam bahasa Inggris. Jadi pada kesempatan ini perkenankanlah saya Herman Wainggai sebagai salah satu pemimpin bangsa yang melakukan sebuah aktivitas dalam perjuangan aktivitas kami dari tanah air. Hingga hari ini kami berada di Amerika dalam melakukan kerja-kerja diplomasi sebagai seorang diplomat yang adalah perwakilan bangsa di Amerika, tetapi juga ke PBB. Jadi pada kesempatan ini perkenankanlah saya untuk membagikan sedikit pemikiran strategis, sebagaimana saudara membacanya, bahwa mengapa kami mendirikan organisasi perlawanan rakyat yang kepimpinan politik bersama dengan rakyat berjuang di tanah air. Dan organisasi resistance perlawanan rakyat yang kami sebut West Papua National Authority adalah sebuah organisasi politik yang mempromosi perjuangan damai, perjuangan tanpa kekerasan. Filosofi perjuangan damai, perjuangan tanpa kekerasan itu bagian dari bagaimana pesan hukum, pesan politik yang adalah cita-cita proklamasi 14 Desember 88 yang kita bersama-sama bertanggung jawab memproklamasikan nama negara baru, nama negara yang terpisah dari Indonesia. Hari ini kita menggunakan nama West Papua sebagai bagian dari kampanye dan yang sudah dikenal oleh teman-teman, saudara-saudara. Tetapi nama Melanesia itu melekat dengan sikap politik kami, ideologi kebangsaan kami, bahwa kami rakyat Papua, Papua Barat atau West Papua adalah bangsa Melanesia. Melanesia Barat kita menggunakan itu karena
Nama negara ini diproklamasikan, nama negara ini dipertanggungjawabkan, nama negara ini kita bersama-sama dengan rakyat menghadapi pemerintah Indonesia. Dalam argumentasi hukum, dalam argumentasi politik untuk melawan kolonialisme Indonesia di atas negeri kami. Jadi pada kesempatan ini, bagian dari latar belakang bagaimana proses perjuangan panjang untuk kita melahirkan sebuah organisasi resistance yang memperjuangkan perjuangan damai, suara perjuangan tanpa kekerasan, rakyat berjuang dengan damai, rakyat berjuang dengan prinsip-prinsip perjuangan tanpa kekerasan, berjuang dengan mengedepankan prinsip-prinsip damai, perjuangan martabat bangsa. Itu kita kedepankan. Sehingga salah satu alasan strategis dalam pemikiran kita sebagai pemimpin, sebagai seorang aktivis, pemikir, arsitek perjuangan bangsa, di mana kami, saya Herman Wainggai bersama dengan adik-adik muda, saudara-saudara aktivis, khususnya adik-adik muda yang tergabung dalam organisasi pemuda mahasiswa yang disebut dengan Solidaritas Nasional Papua, yang hari ini diketuai, dipimpin oleh saudara kekasih kami, pemimpin muda, pemimpin yang sangat konsisten, punya komitmen untuk terus berjuang bersama-sama untuk kita memberikan edukasi, pendidikan, politik, perjuangan tanpa kekerasan itu kepada rakyat kita untuk memahami sebuah proses perjuangan panjang. Saudara Filipus Robaha, di dalam kerja-kerja strategis ketika almarhum Bapak Dr. Tom Wainggai, negarawan bangsa kita, pemimpin bangsa kita, seorang ahli hukum orang Papua yang mempertanggungjawabkan konsep hukum, konsep politik, mengedepankan argumentasi hukum, argumentasi politik untuk menghadapi pemerintah Indonesia dan penderitaan bangsa kami harus diselesaikan dalam ranah hukum. Maka Bapak Tom Wainggai bersama dengan sejumlah dosen-dosen di kampus Uncen Abepura, bersama dengan pemimpin-pemimpin adat dan sejumlah aktivis-aktivis yang terlibat saat itu di dalam rezim Soeharto, diktatornya Presiden Soeharto, Dr. Tom Wainggai sebagai proklamator bangsa Melanesia Barat maju untuk menghadapi pemerintah Indonesia. Perjuangan martabat bangsa, kita harus hadapi pemerintah Indonesia di atas wilayah hukum yang kita perjuangkan. Jadi West Papua National Authority yang adalah arsitek-arsitek pendiri dari gerakan perjuangan politik, organisasi politik yang disebut dengan West Papua National Authority adalah notabene adalah mereka adalah mantan tahanan politik proklamasi 14 Desember 88 yang hari ini juga menjadi pemimpin nasional bagi perjuangan bangsa kita. Bapak Septinus Paiki salah satu pemimpin nasional orang Papua. Bapak Edison Waromi sebagai pemimpin nasional orang Papua yang ada di Canai. Mereka memiliki latar belakang sebagai seorang pemimpin yang masuk penjara, keluar penjara Indonesia karena peristiwa hukum proklamasi 14 Desember 88 di dalam mempertanggungjawabkan nama negara kami jelas. Kami punya bangsa yang disebut bangsa Melanesia, dari wilayah timur sampai barat itu berbeda dengan Indonesia. Nama negara dipertanggungjawabkan, nama Melanesia dipertanggungjawabkan.
Melanesia Barat dipertanggungjawabkan. Itu berarti sebuah fakta hukum yang tidak bisa dibantah oleh pemerintah Indonesia. Kepada generasi-generasi muda kita di hari ini, perkenankanlah saya, Herman Wainggai, sebagai juru bicara Republik Melanesia Barat. Nama negara yang kita mempertanggungjawabkan. Ini adalah sebuah peristiwa bersejarah untuk negerimu, untuk negeriku, untuk negeri kita, untuk bangsa kita, bebas dari belenggu penjajahan Indonesia di atas wilayah hukum. Yang hari ini Indonesia bilang itu adalah wilayah provinsi. Tidak. Proklamasi 14 Desember 88 sangat jelas adalah sebuah nama negara yang kami lahirkan dari Sorong sampai Merauke. Pembatasan hukum jelas. Proklamasi 14 Desember 88 wilayah hukum yang dipertanggungjawabkan, diperjuangkan di hadapan pemerintah Indonesia. Dalam konsep hukum, eksepsi, pledoi hukum, kami yang masuk keluar penjara, kami mempertanggungjawabkan, itu sangat jelas. Sehingga negarawan bangsa kita, proklamator bangsa kita, Dr. Tom Wainggai harus dihukum penjara 20 tahun. Pemimpin bangsa yang memiliki rekod di penjara Indonesia seumur hidup lamanya atau paling tertinggi dalam sejarah perjuangan seorang mantan tahanan politik atau seorang pemimpin politik yang dipenjarakan oleh negara yang menjajah wilayah itu, Indonesia, memberikan hukuman terpanjang bagi seorang pemimpin bangsa mereka. Bapak Dr. Tom Wainggai 20 tahun penjara. Dipenjarakan karena sebuah konsep hukum. Nama negara. 2 bendera. Bendera bintang kejora, bendera bintang 14 dipertanggungjawabkan. Sekali lagi, saya ulang. Saya punya bahasa yang sederhana. Bendera bintang kejora yang adalah desainnya pemerintah Kerajaan Belanda melalui mereka punya sarjana hukum yang disebut dengan Meester Ero de Ricke. Karena itu adalah desain yang diatur di dalam government blad, pemerintah Kerajaan Belanda. Bagian dari salah satu daerah wilayah koloni yang disebut dengan Netherlands New Guinea. Dan pemerintah Kerajaan Belanda tidak mempertanggungjawabkan konsep bintang kejora. Fakta hukum jelas. Dengan demikian maka 2 bendera, bendera yang merupakan masalah hukum, bintang kejora ini memiliki masalah hukum. Pertama, pemerintah Kerajaan Belanda tidak bertanggung jawab akan status hukum negeri kami, tanah air kami. Sehingga pemerintah Kerajaan Belanda cuci tangan. Ini yang harus dipahami oleh generasi kita hari ini. Adik-adik muda, saudara-saudara muda, aktivis yang saudara mengikuti setiap postingan saya menanyakan tentang bintang kejora, itu yang kami jelaskan. Bintang kejora ini di zaman Rezim Soeharto itu tidak ada orang yang tanggung jawab akan. Adik-adik, saudara-saudara yang bicara tabula bale, bicara hanya asal bunyi. Saudara, kalian baru bicara menjadi seorang aktivis muda. Pertanggungjawaban hukum ini kita bicara dalam sebuah perjuangan martabat bangsa. Berhadapan dengan pemerintah kolonial Indonesia. Kami tidak main-main. Konsep hukum itu kita mempertanggungjawabkannya di mata pemerintah Indonesia. Dan kita akan terus memperdebatkan konsep itu, konsep hukum itu hingga pengakuan dari pemerintah Jakarta akan kemerdekaan bangsa kami.
Jadi bendera bintang kejora itu dipertanggungjawabkan oleh Dr. Tom Wainggai. Bendera bintang 14 desain dari Dr. Tom Wainggai, negarawan bangsa kita. Bendera yang dijahit oleh Mama terkasih, Mama Teruko Wainggai, istri dari almarhum Bapak Tom Wainggai. Karena mencintai rakyat Papua. Karena bendera itu dijahit dan dinaikkan pertama kali dalam peristiwa hukum proklamasi 14 Desember. Itu adalah bagian dari solusi hukum. Untuk kita menjawab kepada pemerintah Indonesia bahwa pemerintah Indonesia tidak boleh membantah konsep hukum politik Papua merdeka. Karena pemerintah Indonesia menyadari bahwa orang Belanda punya politik busuk. Tetapi politik Melanesia adalah politik murni. Yang kita presentasikan menjadi solusi hukum. Solusi politik karena apa? Perjanjian internasional yang membuat Indonesia ada di negeri kami itu, kita harus memperdebatkan itu di atas wilayah hukum. Dan pada rezim Soeharto itu tidak ada orang Papua yang bertanggung jawab dalam pandangan hukum, konsep hukum. Menghadapi pemerintah Indonesia. Pemerintah ganas yang dibawa presiden diktatornya mereka. Presiden Soeharto. Tidak ada orang Papua yang mengenakan baju kos bintang kejora jalan di kota Jayapura. Tidak ada. Atau kau bicara tentang bintang kejora itu. Tidak ada. Ini adik-adik, saudara-saudara aktivis dan adik muda, sudah harus belajar. Harus pahami ini dulu. Sehingga saya harap setiap saya live dalam memberikan edukasi, karena bagian daripada edukasi publik, maka saya live menggunakan suara saya, nama jelas saya, saudara melihat mata saya, saudara melihat wajah saya, saudara melihat bagaimana saya berbicara ketika saya menjadi seorang aktivis di usia muda, tahun 88, 89, 90, 91, 92. Kami adalah orang-orang muda yang berpikir strategis untuk memobilisasi rakyat di tanah air. Supaya ketika 1 tahun memperingati hari kemerdekaan bangsa kami, tanggal 14 Desember 1989, mahasiswa-mahasiswa di kampus Uncen, Setia Otto dan Gessler, sejumlah organisasi pemuda gereja di Jayapura, masyarakat adat, seluruh lapisan masyarakat adat, rakyat kita Papua di Jayapura itu terlibat. Bersama-sama memberikan dukungan akan 1 tahun peristiwa hukum lahirnya nama negara baru. Proklamasi 14 Desember 88. Maka pemerintah Indonesia menangkap ribuan mahasiswa. Ratusan mahasiswa. Sampai Polda Jayapura tersanggup untuk tada. Karena apa? Lapisan aktivis muda datang dari berbagai lapisan masyarakat. Mau orang gunung kah, orang pantai kah, orang danau kah, orang sungai kah. Semua terlibat. Tidak pandang kau dari mana. Karena apa? Nasionalisme yang ada pada Dr. Tom Wainggai. Nasionalisme yang ada pada kami. Bahwa 2 bendera ini kita mempertanggungjawabkan. Untuk solusi hukum Papua merdeka. Harus terjadi di negeri kami. Jadi hari ini ketika adik-adik, saudara-saudara muda menanyakan tentang saya, tentang bintang kejora, saudara harus mendengar ini baik. Kami tidak berdua main-main. Kau bicara tentang bintang kejora di resim suatu, jangan bicara. Atau kau bicara di hari ini, jangan bicara sembarang. Kami ini yang bertanggung jawab. Bintang kejora ini saya, Herman Wainggai, yang bertanggung jawab, bukan kalian. Bintang kejora itu yang tanggung jawab akan di meja peradilan Indonesia itu Dr. Tom Wainggai. Nanti reformasi baru nanti dalam memperingati perayaan di Biak baru Philip Karma
masuk. Terus dilanjutkan dengan Presidium Dewan Papua. Tapi untuk menggugat status hukum politik Papua Barat merdeka di era rezim Soeharto ketika berakhirnya perjanjian Roma punya masa berlaku untuk Indonesia ada di negeri kami itu dari 1 Mei 63 sampai 1 Mei 88 itu kita maju. Jadi dua bendera itu dipertanggungjawabkan. Bendera Bintang Kejora itu kita orang semua punya. Kita orang belajar sejarah itu. Tapi ada pandangan-pandangan hukum yang harus kita pertimbangkan. Dan untuk berpikir tentang solusi hukum. Itu yang disebut dengan konsep. Kalau orang Belanda punya konsep dari Nederlands New Guinea menjanjikan bahwa Nederlands New Guinea adalah wilayah koloni mereka. Sehingga mereka mengatur di dalam government blocks mereka itu peraturan pemerintah kerajaan Belanda. Itu bukan berarti bahwa orang Papua kau merdeka. Tidak. Itu ada di dalam genggaman satu pemerintah koloni. Pemerintah kerajaan Belanda punya politik. Politik busuk. Itu yang kita belajar. Itu yang saya belajar. Dalam pandangan hukum. Karena apa? Saya menjelaskan ini karena fakta hukum. Pemerintah kerajaan Belanda tidak pernah berpidato di Majelis Umum PBB. Saudara bisa lihat itu. Setiap sidang-sidang umum PBB di New York itu, pemerintah kerajaan Belanda tidak pernah berpidato untuk menyinggung itu istilah 1 Desember 61. Tidak pernah. Jadi hari ini kepada generasi bangsa kita harus berpikir kritis, berpikir untuk menjelaskan proses hukum, argumentasi hukum, berpikir tentang solusi-solusi yang terbaik yang kita ingin memperdebatkan itu kepada pemerintah Indonesia. Ini juga bagian dari salah satu materi pendidikan publik politik yang dimana kita melahirkan konsep West Papua National Authority karena kami menyadari bahwa ketika Bapak Tom Wainggai dibunuh, sekali lagi, Bapak Tom Wainggai ini dibunuh di penjara Indonesia, di LP Cipinang, Jakarta, 20 tahun. Dihukum. Terus dibunuh. Dibunuh karena apa? Sebuah konsep nama negara. Proklamator bangsa kami ini tidak dibunuh di hutan. Tidak dibunuh di Belanda. Tidak dibunuh di Jepang. Tidak dibunuh di Australia. Tidak dibunuh di Amerika. Dibunuh di Jakarta. Hal ini yang menjadi alasan hukum kami ketika kami menulis dokumen Washington Solution yang memiliki latar belakang argumentasi hukum West Papua National Authority, kita mempromosikan bahwa argumentasi hukum politik, kepemimpinan politik Papua mereka itu berbasis di wilayah tanah air kami, di dalam negeri. Saya dengan adik-adik muda, kami bilang, kasih naik Bapak Waromi sebagai Presiden Eksekutif West Papua National Authority. Kami yang setel. Saya Herman Wainggai. Dengan teman-teman muda, adik-adik muda, Sona Mapa. Dari suara terbanyak yang berkumpul hari itu, mahasiswa Sona Mapa mempromosi seorang pemimpin nasional yang hari ini kalian kenal atas nama Edison Waromi, adalah bagian konsep arsitek gerakan yang kita bangun bersama untuk mempromosi Bapak Waromi sebagai pemimpin bangsa, pemimpin nasional yang harus bertanggung jawab hadapi pemerintah Indonesia di tanah air selain Bapak Septinus Paiki. Maka kami mempromosikan dia sebagai seorang Presiden Eksekutif West Papua National Authority. Otoritas rakyat Papua. Dan WPNA membuktikan itu. Pemimpin nasional.
Itu konsep yang kita lahirkan. Salah satu misi dari WPNA adalah mempromosi pentingnya persatuan. Kami kerja lintas gerakan, Sonamapa kerja lintas gerakan. Saya Herman Wengga harus berusaha dengan cara kami. Pendekatan kepada semua elemen gerakan perjuangan bangsa termasuk Presidium Dewan Papua. Di tahun 2021. Maksud saya 2000, 2001, 2002. Itu kami kerja. Jadi sudah 21 tahun kan, 24 tahun kan, 25 tahun ini saya senyum-senyum lagi karena ini saudara-saudara Indonesia juga ada senyum-senyum ketawa. Ya, kamu ketawa, kita sama-sama ketawa. Tapi di balik senyum kami, pesan politik saya jelas. Saudara-saudara, itu saya mau sampaikan. West Papua National Authority itu kami dirikan dengan satu pesan politik bahwa pemimpin politik itu bertanggung jawab di atas negeri kami. Maka bersama dengan kakak tuan Jacob Rumbia, saya harus masuk keluar perbatasan dan juga melakukan lobbying-lobbying di wilayah Pasifik. Salah satu saran, nasihat saudara-saudara kami di wilayah Pasifik, MSJ secara khusus itu bagaimana kita harus ada dalam satu wadah persatuan. Nah, itu bagian dari misi bagaimana West Papua National Authority itu lahir. Dan West Papua National Authority harus mempromosi dua bendera sebagai wujud pentingnya persatuan. Kami bikin itu anggaran dasar West Papua National Authority. Saya dan kakak tuan Sony Moso, almarhum Sony Moso, kami dua harus bacakar itu, tulis itu, konsep itu. Dibantu oleh adik tuan Happy Daimboa dan juga salah satu saudara kita dari Indonesia, saudara aktivis dari Indonesia yang juga adalah seorang pengacara hari ini, pengacara muda. Ya, saya tidak sebutkan namanya, tapi tentunya saudara-saudara muda yang ada di dalam Sonamapa mereka mengenalnya. Kami harus mendraft konsep West Papua National Authority. Dan kita bikin pertemuan di Papua Nugini karena apa? 3 organisasi besar, Presidium Dewan Papua, OPM, tambah lagi dengan West Papua New Guinea Congress, dan kami yang baru keluar dari penjara Indonesia ini, mantan tahanan politik proklamasi yang 14 Desember 88 ini, kita harus berpikir sama-sama supaya bagaimana memposisikan suara bangsa kita untuk bisa tembus di MSG atau PIF pada suatu hari. Jadi proses untuk terbentuknya wadah-wadah persatuan, pentingnya persatuan itu kita kerjakan, kita lakukan. Ya, saya tidak jelaskan mendetail di sini, tapi itu garis besarnya demikian. Jadi salah satu misi dari West Papua National Authority yang kami sebut. Jadi West Papua National Authority ini adalah sebuah konsep hukum yang mempromosi perjuangan tanpa kekerasan, tetapi wujud dari nama negara itu jelas. Yang kita implementasikan dari sebuah konsep hukum, cita-cita proklamasi yang 14 Desember 88. Maka kita promosi Bapak Edison Waromi. Kita mempercayakan beliau sebagai pemimpin kita. Dan kami kerja diplomasi, kerja diplomat. Dan hari ini kepada adik-adik, saudara-saudara muda, teman-teman, kita ada di dalam wadah yang disebut dengan wadah koordinatif ULMP yang memiliki status hukum di MSG itu kan status hukum itu dengan nama ULMP toh.
Itu status hukum dalam kacamata diplomatiknya demikian. Nah, ini adalah bagian dari evaluasi bersama nanti. Saya secara pribadi punya bahwa saya punya harapan dan bahwa ketika saya punya kesempatan untuk bisa kembali lagi untuk lobby di Pasifik bersama dengan teman-teman solidaritas kami di Pasifik, harapan dan saya kita bisa bertemu bersama Kakak Tuan Edison Waromi sebagai Presiden Eksekutif, Septinus Paiki, Benny Wenda, Octavianus Mote, Kakak Tuan Jacob Rumiak, Menase Tabuni, Markus Haluk, Victor Yemo, kita semua yang bertanggung jawab untuk pentingnya persatuan dalam wadah koordinatif yang disebut dengan ULMP, kita akan sama-sama mengevaluasi itu. Kalau bicara tentang nama negara, kita sudah paham konsep hukumnya seperti apa. Diplomatik, kita memahami bahwa ULMP adalah diplomatik representasi dari kita orang Papua di wilayah regional. Namun di dalam memperdebatkan konsep hukum politik Papua merdeka hadapi Indonesia di wilayah hukum tanah air kami. Dua toh. Mau pakai konsep orang Belanda, politiknya orang Belanda punya politik, atau mau pakai kita punya orang Melanesia punya konsep. Kita tawarkan, kita maju bersama dengan Indonesia. Saya percaya pemerintah Indonesia menyadari bahwa hak kemerdekaan bangsa kami adalah hak kebangsaan dari bangsa Melanesia. Orang Papua ini bangsa Melanesia, mereka punya hak untuk merdeka. Mereka bukan negara boneka yang dorang bilang untuk orang Belanda. Tidak. Jadi kita memperdebatkan itu kalau Indonesia merdeka karena peristiwa hukum proklamasi 17 Agustus 45, maka konsep hukum itu yang kita mau menjelaskan bahwa proklamasi 14 Desember adalah perjuangan martabat bangsa kita yang kita meminta kepada pemerintah Indonesia sebagai pemerintah yang menguasai, yang mengontrol negeri kami di hari ini bertanggung jawab untuk konsep hukum itu. Dan itu yang kita perdebatkan hari ini. Bintang Kejora hari ini kita boleh pakai untuk kasih kibar dia di segala penjuru dunia. Itu hal yang bagian dari kampanye toh. Untuk bagaimana mengembalikan sejarah masa lalu yang kelam, masa lalu yang tidak benar, yang tidak adil. Pengkhianatan orang Belanda, pemerintah kerajaan Belanda. Masalah hukum di masa lalu. Kita harus terus kampanye untuk bagaimana peran tanggung jawab dari masyarakat internasional. Maka bendera bintang kejora itu boleh saja kita pakai kampanye. Untuk juga bagaimana persatuan itu penting. Itu yang kita pakai. Termasuk saya pakai ke Australia dalam pakai perahu. Itu kan bendera yang kami tanggung jawabkan toh. Tapi kami memahami itu. Ketika saya mempertanggungjawabkan konsep hukum untuk suaka politik itu bukan bintang kejoranya. Adik-adik, saudara-saudara rakyat kita di tanah air. Ketika kita bicara tentang suaka politik, itu bukan di benderanya. Ini yang harus dipahami oleh generasi kita. Saya pakai bendera bintang kejora itu karena kami tanggung jawab akan. Tapi untuk mempertanggungjawabkan proses imigrasi, suaka politik, itu bukan di benderanya. Tapi di konsep hukum. Siapa itu Herman Wanggai? Latar belakang aktivitas politiknya dia itu seperti apa? Mengapa dia minta suaka politik? Mengapa Herman Wanggai bertanggung jawab untuk 40 orang lebih itu? Mengapa dia harus menasihati adik-adiknya, grupnya,
untuk berpikir hukum, berpikir politik, konsep hukum, untuk kita memperdebatkan. Jadi ketika saya sebagai juru bicara dan pemimpin dari suaka politik itu, bukan bintang kejoranya, tapi kami mau menjelaskan tentang apa yang sesungguhnya terjadi di tanah air sebagai seorang aktivis. Mengapa aktivitas politik kami itu menjadi target? Mengapa kami menjadi ancaman dari pemerintah Jakarta untuk dibunuh seperti apa yang dialami oleh Dr. Tom Wainggai? Itu argumentasi hukumnya di situ. Latar belakang seorang aktivis karena aktivitas politiknya. Itu yang disebut dengan suaka politik. Karena melekat dengan aktivitas politiknya, kepercayaan politik, ideologi kebangsaan yang dimiliki. Jadi nasionalisme saya, Herman Wainggai, itu yang saya wujudkan di dalam perahu itu. Semua anak-anak adat yang datang dari suku bangsa, kau dari Wamena, kau dari Paniai, kau dari Biak, kau dari Sorong, kau dari mana, ada di atas perahu itu. Itu konsep nasionalismenya Herman Wainggai. Konsep nasionalismenya kami. Konsep nasionalismenya West Papua National Authority. Dalam mempromosi, mempertanggungjawabkan tentang idealisme Papua Barat merdeka itu. Jadi ketika saya hadapi pemerintah Jakarta dengan pemerintah Canberra dalam perdebatan hukum, itu saya memperdebatkan itu. Mengapa saya, Herman Wainggai, menjadi target dari pemerintah Indonesia? Mengapa Dr. Tom Wainggai dibunuh? Mengapa Herman Wainggai harus dikejar? Harus ditangkap lagi? Ini yang menjadi bagian dari argumentasi hukum kami. Lebih daripada itu adalah kita mau memberikan argumentasi untuk mengingatkan tanggung jawab pemerintah Australia. Tanggung jawab masyarakat internasional tentang konflik yang terus terjadi di negeri kami. Dan hal itu yang kita perjuangkan. Dan kita menyadari toh pemerintah Jakarta kan harus tarik dia punya kedutaan toh dari Canberra. Dan terjadi perang diplomasi toh, perang diplomasi antara Jakarta dan Canberra. Dan Herman Wainggai ada di tengah-tengah. John Howard, Presiden SBY dan Herman Wainggai. Ketua Bapualu konsep. Dan juga kita melihat bagaimana solidaritas internasional dari saudara-saudara kami di Australia. Kakak Tuan Jacob Rumbiak memainkan perannya sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang mantan tahanan politik proklamasi 14 Desember, sebagai seorang intelektual, bersama dengan istrinya, Ibu Lois Ben, dan teman-teman, saudara-saudara kami, Jason McLeod, Nick, Brother Nick, Mas Saiful, teman-teman, senator dari Partai Hijau, Kerry Nettle. Kami harus bicara tentang argumentasi hukum politik Papua Merdeka itu untuk bagaimana pemerintah Australia melihat argumentasi hukum yang Herman Wainggai bersama tim pengacaranya memperdebatkan itu. Maka ketika saya berbicara sebagai juru bicara, mempertanggungjawabkan konsep hukum dan politik itu jelas. Bukan bintang kejoranya. Ini adik-adik saudara-saudara harus pahami dengan baik. Dan salah satu alasan mengapa saya punya suaka politik dijawab oleh pemerintah Amerika di sini, itu bagian daripada bagaimana rasa tidak setuju kami, saya Herman Wainggai, kepada Lombok Treaty yang dibuat oleh Indonesia dan Australia, yang membatasi aktivitas politik kami. Itu menjadi alasan hukum kami. Ini protes saya, Herman Wainggai, kami,
kepada Australia, kepada masyarakat internasional bahwa Lombok Treaty yang Indonesia tawarkan ke Australia itu adalah sebuah malapetaka. Operasi intelijen Indonesia di Australia itu sangat tinggi. Kakak Tuan Jacob Rumbiak menjadi salah satu target dari operasi intelijen itu. Dan kami Herman Wenggai pun demikian. Jadi argumentasi hukum kami kepada pemerintah Australia dalam suaka politik itu karena kami adalah seorang mantan tahanan politik proklamasi 14 Desember 88 yang bertanggung jawab. Semua aktivis yang datang pakai perahu saya bilang adalah bagian daripada anggota West Papua National Authority. Mereka adalah aktivis-aktivis yang adalah terlibat dalam organisasi West Papua National Authority, Resistance. Kami dirikan West Papua National Authority yang naik di atas perahu adalah anggota WPNA. Karena apa? Perjuangan damai, perjuangan tanpa kekerasan. Itu yang kami kedepankan. Melekat dengan unsur hukum, unsur politik. Maka suaka politik itu menjadi argumen kami. Jadi bukan di Bintang Kejoranya. Adik-adik harus paham ini. Kalau saudara belajar hukum, saudara harus paham ini. Jadi kalau saudara-saudara mau tanya saya tentang Bintang Kejora itu jangan hanya tanya. Kalau saudara tidak pernah bertanggung jawab, jangan tanya. Saya jelaskan ini, tegas. Kami ini adalah pemimpin-pemimpin yang bertanggung jawab tentang konsep itu. Konsep Bintang Kejora dan Bintang 14 itu kami yang tanggung jawab. Kami tidak sekedar serahkan di sosial media. Pemerintah Indonesia mengenal siapa itu Herman Wenggai. Pemerintah Indonesia itu mengenal siapa itu Bapak Septinus Paiki. Siapa itu Edison Waromi. Siapa itu Martin Manggaprau yang adalah Sekretaris Jenderal dari West Papua National Authority hari ini di tanah air. Dan siapa itu Filipus Robaha. Dan teman-teman muda, adik-adik muda, saudara-saudara muda di dalam negeri yang terus terlibat. Kita sedang berusaha untuk bagaimana kerja-kerja pentingnya persatuan itu kita bertanggung jawab bersama. Dengan mengedepankan bahwa pemimpin politik Papua merdeka, pemimpin negara itu harus ada di tanah air. Nama negara itu harus jelas, negara apa? Jangan negara di sosial media. ULMP itu bukan nama negara. Ini saya ulangi lagi. ULMP itu bukan nama negara. Sekali lagi saya ulangi. ULMP itu bukan nama negara. Konsep hukumnya jelas. Jadi istilah-istilah yang melekat dengan kepemimpinan sebuah nama negara itu kita harus pahami itu dengan baik. Namun hari ini kita sedang berpikir tentang konsep hukum untuk hadapi pemerintah Jakarta agar penyelesaian kemerdekaan bangsa kita secara diplomatik, secara hukum dan politik, itu kita sedang memperdebatkannya. Dan ini bagian dari konsep hukum yang kita lahirkan di dalam West Papua National Authority. Ya, saya percaya bahwa ada saudara-saudara teman-teman yang lain sedang kerjakan bagian mereka. Terbentuknya West Papua National Coalition for Liberation, WPNCL, Bapak Paiki, dengan teman-teman. Dan hari ini di dalam kepimpinan untuk ULMP ada di bawah kepimpinan WPNCL. Toh. Ada Tuan Saudara Menasit Tabuni dan Markus Salo. Ini bagian daripada wadah persatuan, pentingnya persatuan. Kerja lintas gerakan, saling koordinatif. Dan nanti di dalam wadah koordinatif itu kita tawarkan konsep penyelesaian politik. Konsep politiknya itu bagaimana? Konsep penyelesaian politik, konsep hukumnya. Kita hadapi pemerintah Jakarta. Yang saya bicara, yang saya terus mengulangi dan menyampaikan konsep hukum politik yang kami yakini. Dalam pandangan hukum itu yang kami jelaskan. Karena dua bendera ini kami mempertanggungjawabkan dan kami mau menjelaskan kepada pemerintah Indonesia supaya pemerintah Indonesia tidak boleh membantah. Tidak bisa membantah. Karena ini adalah fakta hukum.
di atas negeri kami. Untuk perjuangan diplomatik, West Papua National Authority akan mengevaluasi itu bersama-sama. Kepemimpinan West Papua National Authority dalam negeri. Kita akan sama-sama mengevaluasi itu, dan setelah itu kita akan sama-sama juga duduk bersama dengan pemimpin-pemimpin yang lain dalam wadah koordinatif ULMP. Sehingga kita mengharapkan perubahan-perubahan besar. Jawaban-jawaban untuk proses kemerdekaan itu kita bertanggung jawab bersama. Kita lawan Indonesia dari tanah air dengan konsep hukum. Secara diplomasi politik kita akan memperjuangkannya bersama. Jadi Bapak Edison Waromi, Bapak Septinus Paikis, Saudara Martin Mangga Pro, Sekretaris Jenderal WPNA, dengan teman-teman saudara-saudara yang bekerja lintas gerakan bersama dengan saudara Menase Tabuni, Markus Haluk, dengan presentasi saya hari ini dalam pentingnya persatuan. Saya rasa itu hal yang sangat penting sekali. Dengan demikian maka alasan lahirnya West Papua National Authority kita promosi bahwa pemimpin politik harus ada di dalam negeri. Kami yang ada di luar negeri adalah kerja-kerja diplomasi. Kakak Tuan Jacob Rumbia kerja diplomasi, Herman Wanggai kerja diplomasi, Octavianus Mote kerja diplomasi, Benny Wenda kerja diplomasi, John Anari kerja diplomasi, Roni Kareni kerja diplomasi, Louis Pry kerja diplomasi, Ade Jago Rap kerja diplomasi. Kami yang ada di luar ini kerja diplomasi, kerja diplomat. Tapi pemimpin politik, pemimpin negara, pemimpin bangsa ada di sana ya. Dengan konsep politik, argumentasi hukum, sejarah perjuangan bangsa kita, 1 Desember 61, 1 Juli 1971, 14 Desember 1988, 27 November 1997, hingga lahirnya Kongres, semua adalah bagian daripada sejarah perjuangan bangsa kita. Termasuk bendera bintang kejora, termasuk bendera pusakanya orang Papua yang ada di tangan pemerintah Jakarta, adalah bagian dari perjuangan bangsa kita. Kita generasi hari ini bertanggung jawab untuk memperjuangkan itu bersama-sama. Jadi hari ini di dalam live saya ketika baru saja saya posting ketika saya berbicara di salah satu webinar. Saya punya presentasi, kalau teman-teman ikuti presentasi di webinar, itu saudara kalau ketik itu dengar dalam presentasi bahasa Inggris. Dan saudara-saudara di UNPO itu mereka menerjemahkan dan mereka menulis dalam analisa. Karena kita belajar dari resisten perjuangan bangsa, dari satu peristiwa perjuangan di negara-negara yang lain. Bagaimana pentingnya perjuangan tanpa kekerasan, perjuangan damai. Itu presentasi. Maka saya mau ingin teman-teman, saudara-saudara bisa mengikutinya dan bisa memahami itu. Maka saya langsung live lagi bahwa ya saya mau menindaklanjuti bahwa mengapa WPNA ini kita dirikan. Dan kerja-kerja struktural WPNA itu sedang terus dikerjakan di dalam negeri. Kerja lintas gerakan. Ya ada adik-adik muda yang ada dalam KNPB. Mereka kerja. Apa yang mereka juga kerja, konsolidasi, mobilisasi. Adik-adik AMP, adik-adik Sunamapa, perempuan, gereja, semua kerja untuk konsolidasi rakyat. Rakyat ini harus dikonsolidasi, harus untuk dibangun. Nasionalisme mereka itu harus bersama-sama untuk melawan pilar-pilar Jakarta yang ada di tanah air. Kita harus melawan sistem yang kita hadapi bersama-sama di tanah air.
Dan kita akan menerjemahkan itu dalam kerja-kerja diplomasi. Saya di Amerika, saya akan fokus. Kami akan fokus. Argumentasi hukum saya fokus. Saya akan fokus, karena ini bagian dari argumentasi hukum. Argumentasi hukum saya kepada pemerintah Amerika Serikat, argumentasi hukum kami ke pemerintah Indonesia, dalam konsep Washington Solution, itu bagian dari konsep hukum, konsep politik. Adalah konsep diplomasi dari ULMP. Untuk kita akan menyuarakan itu untuk mediasi internasional pemerintah Amerika Serikat. Supaya pemerintah Jakarta mau dan tidak mau, lambat atau cepat, pengakuan harus terjadi bagi negeri kami. Hak kebangsaan kami itu kami harus miliki. Biarkanlah negeri kami, tanah air kami mengaturnya dengan konstitusi negara kami. Jadi, sekali lagi terima kasih teman-teman, saudara-saudara. Ini sedikit share saya, pemikiran strategis, penjelasan strategis yang saya bisa sampaikan. Sekali lagi, bendera bintang kejora, bintang 14, itu dua bendera yang dipertanggungjawabkan oleh negarawan bangsa kami, Dr. Tom Wainggai. Dan dipertanggungjawabkan oleh kami, Herman Wainggai. Dan dipertanggungjawabkan dalam organisasi resistance yang disebut dengan West Papua National Authority. Dua bendera ini kita mempertanggungjawabkannya. Kami jawab itu. Secara terbuka, saya jelaskan ini. Terima kasih untuk dukungan teman-teman, saudara-saudara, terus berjuang. Fokus kita itu melawan Indonesia. Sekali lagi, fokus kita, fokus saudara harus lawan Indonesia, lawan Jakarta. Lawan Jakarta dengan konsep hukum yang kau miliki, yang kita miliki. Kau perempuan kah, kau laki-laki kah? Kau dari elemen gereja manakah? Kau dari elemen adat manakah? Kau dari elemen perempuan manakah? Mahasiswa manakah? Kau fokus lawan Jakarta. Apa yang kau mau sumbang untuk negerimu? Apa yang kau mau pertaruhkan untuk perjuangan bangsamu? Fokus itu. Lawan Jakarta. Bakalai dia dengan kau punya konsep. Secara politik, hukum, dan diplomasi. Kalau kita sudah di gerila dan sudah terlalu siap. Dong bakalai dengan Indonesia punya militer. Itu kita tidak ragukan. Saya tidak ragukan, itu dong punya bidang. Saudara-saudara yang berjuang secara bergila itu dong bidang. Tapi kalau kau bicara tentang konsep hukum itu saya punya bidang. Kau bicara tentang argumentasi hukum itu saya punya bidang. Saya sekolahkan. Dan saya mempertanggungjawabkan itu. Kita semua yang memahami konsep hukum, memahami konsep politik intelektual kita memahami. Jadi fokus itu di Jakarta. Lawan Jakarta itu bagaimana? Saudara punya perjuangan di tanah air, kami yang ada di luar negeri, kami akan terus lakukan kerja kami. Sekali lagi terima kasih. God bless you, Miolgeta.